Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat 8 yang berkata demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita semua sadar bahwa kita hanya memiliki kehidupan sekali dalam dunia ini, dan setiap kita pasti merindukan untuk menjalani kehidupan yang sukses, bermakna, dan bahagia. Adakah kita sudah menyelesaikan setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Ini adalah pertanyaan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Belajar dari kehidupan Rasul Paulus dan ditulis oleh Paulus dalam suratnya yang paling terakhir sebelum ia meninggal dan dihukum di Roma, tercatat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Paulus menunjukkan kehidupan yang sukses, bermakna, dan bahagia. Yang pertama, hidup sukses. Ukuran dunia tentang kesuksesan seringkali secara fisik, kekayaan, jabatan, dan kehormatan atau gelar. Namun bagi Rasul Paulus, apakah arti kehidupan yang sukses? Paulus telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Paulus mencapai garis akhir yang penuh dengan kemenangan. Dia katakan bahwa, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus sejak muda sudah menjadi seorang yang memiliki kepandaian dan kecakapan yang luar biasa. Sebagai seorang Farisi yang taat, bahkan dia menjadi seorang yang memiliki kuasa. Namun Tuhan memanggilnya untuk menjadi seorang rasul, dan Paulus menjadi seseorang yang berhasil menyelesaikan panggilannya untuk
memberitakan Injil kepada dunia ini. Bahkan Pauluslah yang 13 suratnya tercatat dalam Perjanjian Baru. Paulus memenangkan banyak jiwa dan memberitakan Injil ke dunia ini. Namun yang terpenting dalam kehidupannya adalah tetap memelihara iman dan panggilannya, bahkan ketika darahnya harus dicurahkan. Setiap kita dipanggil untuk menjadi sukses dalam rancangan Allah dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan dan aktivitas kita. Pakailah kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Inilah kesuksesan yang sejati dan ukurannya bukanlah secara pencapaian dunia, namun bagaimana kehidupan kita berkenan dan sukses di hadapan Tuhan dengan menggenapi panggilannya dan menjadi berkat bagi sesama. Sukses yaitu setia menuntaskan panggilan Allah secara cantik. Kesuksesan menurut perspektif kerajaan Allah selalu berbicara tentang kesetiaan, bukan popularitas, tentang ketaatan, bukan kenyamanan, dan tentang penyelesaian panggilan, bukan sekedar memulainya dengan baik. Banyak orang memulai perjalanan iman dengan penuh semangat, tetapi tidak semua mampu bertahan sampai di garis akhir. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa hidup sukses adalah hidup yang tetap berdiri teguh di tengah tantangan, aniaya, penderitaan, dan pengorbanan. Kesuksesan rohani bukan diukur dari seberapa besar kita dikenal manusia, tetapi seberapa dalam kita dikenal dan diperkenan oleh Tuhan. Ketika kita tetap setia pada panggilan Tuhan sampai akhir hidup kita, itulah kemenangan sejati yang bernilai kekekalan. Yang kedua, hidup bermakna. Dikatakan juga mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius. Darah yang dicurahkan pada waktu itu adalah ungkapan yang lazim karena sesuatu yang bersifat penyembahan selalu berhubungan dengan korban dan pencurahan darah. Korban curahan adalah darah yang dicurahkan ke tanah, dan ini adalah prosesi yang paling terakhir dari setiap korban. Paulus sedang mengungkapkan bahwa hidupnya adalah rentetan korban yang diberikan kepada Tuhan, dan ini adalah korban terakhir yang menjadi puncak pengorbanan yang dipersembahkan kepada Allah. Dan bagi Paulus ini adalah makna kehidupan. Hidup yang bermakna adalah ketika kita bisa menjadi berkat dan menjadi korban bagi Tuhan dan sesama. Dunia mengukur dengan apa yang dimiliki, namun sebaliknya hidup kita bermakna adalah seberapa besar korban yang kita berikan bagi orang lain. Seperti seorang pahlawan yang dihormati dari jasanya adalah tentang pengorbanannya, bukan kepada pencapaian yang dimilikinya. Hidup yang berarti adalah hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain merasakan kehadiran kita. Hidup bermakna adalah terus berkorban sampai puncaknya. Kehidupan yang bermakna tidak selalu terlihat besar di mata dunia, tetapi selalu bernilai tinggi di mata Tuhan. Paulus tidak dikenang karena kenyamanan hidupnya, melainkan karena kesediaannya untuk menyerahkan seluruh hidupnya sebagai persembahan yang hidup. Hidup yang bermakna seringkali menuntut kita untuk melepaskan hak, kenyamanan, dan bahkan mimpi pribadi demi ketaatan kepada kehendak Tuhan. Dalam pengorbanan itulah nilai kehidupan sejati ditemukan. Ketika hidup kita dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka setiap air mata, setiap luka, dan setiap penderitaan memiliki arti kekal karena semuanya dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga,
hidup bahagia. Dikatakan dalam ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bahagia yang sesungguhnya adalah memperoleh hidup yang kekal. Seperti yang Tuhan Yesus nyatakan, buat apa kita mendapatkan dunia tetapi kehilangan keselamatan? Rasul Paulus di dalam penderitaannya mengarahkan matanya kepada Hakim yang adil yang akan memutuskan untuk memberikan kepada Paulus, yaitu mahkota kebenaran. Hidup bahagia adalah beroleh mahkota kekal di sorga. Paulus memiliki motivasi kehidupan, yaitu for his kingdom and glory. Inilah yang akan menuntun kita menjalani kehidupan yang sukses, penuh makna dan berbahagia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kebahagiaan sejati tidak pernah terletak pada keadaan lahiriah, melainkan pada pengharapan kekal yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Paulus dapat berbicara tentang mahkota kebenaran justru ketika ia berada di ambang kematian, karena kebahagiaannya tidak ditentukan oleh bebas atau terbelenggu, hidup atau mati. Orang yang hidup dengan pengharapan surgawi akan memiliki sukacita yang tidak dapat dirampas oleh penderitaan apapun. Ketika mata iman kita tertuju kepada kekekalan, kita belajar menjalani hidup dengan damai, penuh pengharapan, dan keyakinan bahwa segala jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita belajar bahwa hidup yang sejati bukan diukur dari panjangnya usia atau banyaknya pencapaian duniawi, melainkan dari kesetiaan kita kepada panggilan Allah. Hidup yang sukses adalah hidup yang menyelesaikan pertandingan iman dengan setia. Hidup yang bermakna adalah hidup yang dipersembahkan sebagai korban bagi Tuhan dan sesama. Dan hidup yang berbahagia adalah hidup yang berorientasi pada kekekalan dan mahkota surgawi. Kiranya kita semua dimampukan oleh anugerah Tuhan untuk menjalani hidup dengan motivasi yang benar, yaitu bagi kerajaan dan kemuliaan Tuhan semata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati ini. Hingga pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur atas teladan hidup Rasul Paulus yang mengajarkan kami arti hidup yang sukses, bermakna dan berbahagia di dalam Engkau. Tolong kami untuk setia menuntaskan panggilan-Mu dalam hidup kami, rela berkorban bagi kemuliaan nama Tuhan, dan tetap berpegang pada pengharapan kekal yang Engkau sediakan. Kuatkan iman kami agar kami dapat mengakhiri pertandingan kami dengan baik dan menerima mahkota kehidupan pada waktu yang telah Engkau tetapkan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Firman-Mu yang mengajar kami, menegur kami,
Biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan kesaksian nama Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami ya Tuhan untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian umat-Mu ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.